kalau ingin menjadi raja dalam kehidupannya, menjadi ratu dalam kehidupannya, datang kepada Allah, datangnya di waktu malam. Temukan di dalam dirinya, di dalam kegelapan batinnya, temukan cahaya dari api semangat yang berkobar. Temukan di situ cahaya api penyemangat dalam kehidupan kita. Api itu berada di atas gunung, berada di atas gunung, di atas puncak-puncak kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar, kita tetap tidak akan berjalan. Kalau kita disadarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah puncak kesadarannya, kemudian diberi api semangat dalam kehidupannya, pasti di malam-malamnya, walaupun dingin, walaupun sepi, dia akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menghangatkan keluarga kita, yang akan membahagiakan keluarga kita. Ini Allah yang dahulu, Allah yang berfirman. Kok nggak ada semangat untuk melakukannya? Terus siapa yang mau kita ikuti? Siapa yang mau kita abdi kalau bukan Allahu Rabbi? Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jalil faya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylati ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul waffat mudunni wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkihaka ihdar an
innaka ihdabatta ihdabna tayyahataini ala an ta'jurni samaniya hijaj fa in atmamta asyran fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajiduni insya'allahu minas sholihin. Qala dhalika baini wa bainak ayyamal ajlaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Sadaqallahul adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Sadaqallahul adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من ساتئ وإذ من بالبعث مقبرة من الشجرات أي موسى إني أنا الله رب العالمين. Sadaqallahul adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Kanjeng Nabiuna Su'aib alaihissalam, inni sesungguhnya aku uridu berkehendak aku an ungkihaka untuk menikahkan engkau ihdabna tayyahataini dengan salah satu anakku dari kedua anakku, ala atas anta'jurani sungguh bekerja engkau kepadaku samaniyah hijaj selama 8 tahun.
Fa in atmamta, maka jika engkau menyempurnakan asron menjadi 10 tahun, famin indika, maka itu semua keputusan dari dirimu sendiri. Jadi setelah Kanjeng Nabi Syuaib mendengar ceritanya Kanjeng Nabi Musa, mulai dari kekuatannya, perilakunya, sifatnya yang pemalu, kemudian tergerak di dalam hatinya Kanjeng Nabi Syuaib untuk menikahkan Kanjeng Nabi Musa dengan salah satu dari kedua anaknya. Syaratnya Kanjeng Nabi Musa harus bekerja kepadanya selama 8 tahun. Kemudian jikalau Kanjeng Nabi Musa menambah menjadi 10 tahun, itu karena keputusan dari Kanjeng Nabi Musa sendiri. Wa ma uridu, dan tidaklah berkehendak aku, menginginkan aku, an asyukko, untuk menyulitkan alaika kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sholihin, engkau akan mendapati aku insyaallah dengan izin Allah minas sholihin, termasuk dari orang yang soleh. Jadi dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Syuaib bahwa bukan paksaan, bukan pula untuk menyulitkan, namun ini adalah rencananya Allah. Makanya tatkala kita punya rencana, kalian punya rencana, namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Saya punya kehendak, engkau punya kehendak, namun yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya kehendak, kamu punya kehendak, namun yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Makanya kalau bekerja jangan sampai ada kata terpaksa. Jadi kalau bekerja itu harus dengan cinta. Cintailah pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Kalau ingin keberkahan dalam hidup, cintailah pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja karena terpaksa, hilang keberkahannya. Walaupun ada keuntungan dari hasil pekerjaannya, perdagangannya. Intinya jangan mengeluh kalau bekerja. Jangan mengeluh capek, jangan mengeluh sakit, jangan mengeluh panas. Namun kita harus nikmati pekerjaan kita. Dengan menikmati itu tandanya kita cinta dengan pekerjaan kita. Kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, maka pekerjaan kita menghasilkan keberkahan, barokah hidupnya, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Inilah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Syuaib
dan kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau kita bekerja, jangan sampai ada kata terpaksa. Qala dawu kanjeng Nabi Musa, dzalika baini wa bainak. Inilah perjanjian antara diriku dan antara dirimu. Masalah waktu ayyamal ajlaini qadaitu, terserah yang mana saja dari dua waktu yang engkau tawarkan itu, qadaitu aku sempurnakan. Terserah, asalkan fala udwana alayya, asalkan jangan memusuhi atas diriku apa yang aku putuskan. Jadi mau milih yang 8 tahun atau memilih menyempurnakan 10 tahun, syaratnya jangan sampai keputusanku itu menyebabkan engkau memusuhi aku. Biasa dalam berpendapat, kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan, padahal orang yang menyodorkan atau memberikan pilihan itu menginginkan hal yang lain. Kamu mau bekerja dengan aku 8 atau 10 tahun, itu pilihannya. Namun biasanya harapannya yang lebih lama yang ia inginkan, yang lebih baik yang ia inginkan. Namun kanjeng Nabi Musa juga menegaskan, terserah aku mau milih yang 8 tahun atau 10 tahun, syaratnya satu, jangan engkau memusuhi aku atas pilihanku. Sama juga dalam bekerja, dalam berkeluarga sama. Mau memilih bekerja dalam bidang apa, itu juga pilihan. Kamu mau jadi apa nak? Kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa nak? Mau jadi dokter atau mau jadi polisi? Itu pilihan. Namun biasanya orang tua itu mempunyai kecenderungan di dalam hatinya, harapan di dalam hatinya bahwa anak-anaknya ingin anak-anaknya menjadi dokter misalkan. Namun tatkala anaknya memilih polisi, jangan sampai kita sebagai orang tua kemudian marah terhadap keputusan anaknya. Karena hidup ini adalah pilihan. Kita mau bahagia atau mau menderita, itu tergantung kita. Kita mau memilih jalan menuju keselamatan atau menuju kesesatan, itu tergantung kita. Kita mau memilih masuk surga atau masuk neraka, itu tergantung kita. Kita yang punya hak penuh untuk menentukan masa depan kita sendiri. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang disepakati antara keduanya itu wakil, sebagai wakil. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Semua ujung-ujungnya kita pasrahkan kepada Allah. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak pada siapapun. Hidup ini hanya pilihan, dan pilihan itu tergantung yang memilihnya. Gak boleh kita bergantung kepada orang, toh nantinya hasilnya sangat mengecewakan. Bergantunglah kepada Allah yang maha mempunyai kekuatan.
Falamma qada Musa al-ajalah, maka tatkala menyempurnakan kanjeng Nabi Musa terhadap waktu yang telah disepakati, barulah kanjeng Nabi Musa meminta izin kepada ayah mertuanya untuk bisa mandiri. Jadi boleh berbakti kepada orang tua, namun yang dikehendaki oleh Allah, keluarga baru itu harus hidup mandiri. Wasara bi ahlihi, dan berangkatlah kanjeng Nabi Musa dengan keluarganya, dengan istrinya. Namun setelah sampai di perjalanan, anasa min janibit turi nar, kanjeng Nabi Musa melihat dari kejauhan min janibit tur, dari sisi sebelah kanan Tur, dari lereng Tur, gunung Tur, naro, ada api yang menyala. Jadi setelah kanjeng Nabi Musa menyelesaikan masa pengabdiannya kepada kanjeng Nabi Shu'aib, waktunya kanjeng Nabi Musa untuk mandiri. Kemudian kanjeng Nabi Musa dibekali oleh kanjeng Nabi Shu'aib, dibekali modal beberapa kambing. Namun dalam perjalanan di malam hari, di waktu yang dingin, kanjeng Nabi Musa menyalakan api, namun tidak seperti biasanya. Tatkala koreknya dinyalakan itu gak bisa. Namun kanjeng Nabi Musa dalam keadaan kebingungan itu melihat dari kejauhan, dari lereng gunung Tur, dilihat oleh kanjeng Nabi Musa ada cahaya api yang menyala. Qala, dawuh kanjeng Nabi Musa li ahlihi, kepada keluarganya, li ahlihim kudu, kepada keluarganya, kepada istrinya, untuk berdiam di tempatnya. Inni anastu naro la'alli atikum minha bi khabarin, sesungguhnya aku melihat dari kejauhan naro, api yang menyala, la'alli, mudah-mudahan semoga atikum dapat datang kepada kalian, minha, dari api itu, bi khabarin, suatu berita baik. Jadi setelah dalam perjalanan di malam hari yang dingin, sepi, kanjeng Nabi Musa berkata kepada istrinya untuk berhenti, untuk berdiam sejenak. Dan kemudian kanjeng Nabi Musa mengungkapkan bahwa kanjeng Nabi Musa melihat sesuatu cahaya api yang menyala dari kejauhan di atas gunung. Atau kanjeng Nabi Musa akan membuat obor minan nar, dari api yang bercahaya itu, la'allakum tastolun, agar kalian, keluargaku semua, tastolun, dapat menghangatkan badannya semua. Inilah jiwa laki-laki. Jadi kalau berjalan itu di malam hari, berjalan menuju mana? Berjalan menuju kemana ini? Berjalan menuju Allah.
Jadi kalau mau berjalan menuju Allah itu di malam hari, di waktu sepi, di waktu dingin, orang-orang pada tidur, bangun tengah malam, bertahajud. Kalau ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ingin kehidupannya dibahagiakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah, lakukan perjalanan di malam hari menuju Allah melalui sholat tahajudmu. Ajak istrinya, jangan berjalan sendiri. Ajak keluarganya, jangan berjalan sendiri. Namanya keluarga, di dalamnya pasti ada rumah tangga, ada tangga-tangga yang harus dilalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Harus ajak keluarganya, kasih pengertian keluarganya, beri pemahaman keluarganya bahwa hidup ini adalah mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Allahu Rabbi. Karena Allah pemilik semuanya, pemilik langit bumi, kerajaan di langit dan di bumi. Allah pemiliknya. Makanya kalau ingin menjadi raja dalam kehidupannya, menjadi ratu dalam kehidupannya, datang kepada Allah. Datangnya di waktu malam. Temukan di dalam dirinya, di dalam kegelapan batinnya, temukan cahaya dari api semangat yang berkobar. Temukan di situ cahaya api penyemangat dalam kehidupan kita. Api itu berada di atas gunung, berada di atas gunung, di atas puncak-puncak kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar, kita tetap tidak akan berjalan. Kalau kita disadarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah puncak kesadarannya, kemudian diberi api semangat dalam kehidupannya, pasti di malam-malamnya, walaupun dingin, walaupun sepi, dia akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menghangatkan keluarga kita, yang akan membahagiakan keluarga kita. Ini Allah yang dahulu, Allah yang berfirman. Kok enggak ada semangat untuk melakukannya? Terus siapa yang mau kita ikuti? Siapa yang mau kita abdi kalau bukan Allahu Rabbi? Falamma ataha, maka tatkala kanjeng Nabi Musa mendatangi api itu, dia apa yang terjadi? Ada yang memanggil min sa'il wadil aimani, dari lereng sebelah kanan yang ia dapati fil buq'atil mubarakah, di dalam sebidang tanah yang penuh dengan barokah. Jadi ada sebidang tanah yang penuh dengan keberkahan, sedangkan keberkahan itu tambahan kebaikan-kebaikan. Apa yang didapati dari sebidang tanah yang penuh barokah itu? Minas sajarah, dari pohon. Pohon apa? Pohon kehidupan, tumbuh dengan subur,
ada tunas-tunasnya, ada ide-ide cemerlangnya untuk mencapai cita-citanya. Jadi syaratnya harus bangun tengah malam di waktu yang sepi dan dingin menuju kepada Allah, agar kita dibukakan kesadaran kita oleh Allah, agar kita disampaikan pada puncak kesadaran oleh Allah, sehingga hati kita terpanggil dan sadar dari sebelah kanan kita, dari sebelah kebaikan kita, sehingga kita menemukan sebidang tanah yang penuh barokah, dan disitulah terdapat pohon-pohon kehidupan bertunas-tunas dengan ide cemerlang untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Ayah Musa, apa yang disuarakan, dipanggilkan, ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, ini sesungguhnya akulah Allah Rabbul Alamin, pengatur semesta alam. Jadi Allah ini maha pengatur. Allah yang kita abdi, Rabbul Alamin, dan Allah juga yang maha mengatur. Jadi kita nggak usah ikut mikir, kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa an alqi asok, dan sesungguhnya alqi asok, lemparkan tongkatmu. Tongkat itu lambang apa? Tongkat itu lambang apa? Tongkat itu lambang tumpuan hidup kita. Lempar, jangan dibiarkan tongkat itu menopang tubuh kita. Lempar, jangan ketergantungan pada siapapun, bergantunglah hanya kepada Allah, apalagi bergantung pada manusia. Gak usah bergantung pada siapa-siapa, bergantunglah kepada Allah agar dibahagiakan oleh Allah. Kalau bergantung kepada manusia, pasti akan kecewa. Falamma ra'aha, maka tatkala dilempar tongkatnya kanjeng Nabi Musa, ra'aha, kanjeng Nabi Musa melihat tahtazzu, tongkatnya itu bergerak dengan cepat, ka'annaha, sepertinya tongkat itu jannun, seperti ular. Apa yang terjadi? Walla, takut kanjeng Nabi Musa, walla, berbalik kanjeng Nabi Musa, mudbiran, kemudian kanjeng Nabi Musa berlari ke belakang, walam yu'aqib, dan kanjeng Nabi Musa tidak berani untuk menolehnya. Kemudian dipanggil oleh Allah, ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, aqbil, dekatlah engkau, datanglah ke sini, wala takhaf, dan janganlah engkau takut. Datang kepada Allah kok takut? Jangan takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang dipercaya. Jadi kalau sudah dipercaya itu aman hidupnya, aman hatinya, aman imannya, jangan takut. Makanya harus beriman. Jadi orang itu harus beriman, dan orang yang beriman itu harus kuat. Jangan lemah orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu harus amanah, harus dapat dipercaya. Makanya jangan takut. Harus yakin atas ilmunya yang ia dapat selama ini. Harus yakin ilmunya itu keluar dari gurunya, disampaikan oleh gurunya. Harus kita yakin, namanya ilmu yakin. Ditingkatkan dengan terus melakukan apa yang diberitakan oleh gurunya, nantinya akan meningkat kepada
Ainul yakin. Meningkat lagi hakul yakin. Kesempurnaan keyakinan akmalul yakin. Jadi harus kita yakin kepada fatwa-fatwa, petunjuk-petunjuk dari guru-guru kita, harus kita yakini. Itu namanya ilmul yakin. Setelah kita mengerjakan apa yang diberitakan oleh guru-guru kita, sholat tengah malam, tahajud tengah malam, jangan takut karena dingin, jangan takut karena sepi, karena itulah jalan yang cepat untuk menuju Allah. Itulah jalan tol menuju Allah, menuju kebahagiaan, menuju kesejahteraan, menuju kesuksesan. Itulah jalan pintas menuju Allah melalui sholat tahajud kita. Jangan takut. Apa yang diberitakan guru yakini, karena itulah ilmu yakin. Lakukan apa yang diperintahkan guru-guru kita, itulah ainul yakin. Terus lakukan dengan kesungguhan hati kita sehingga kita mendapatkan hakul yakin. Terus kita lanjutkan, tidak boleh lepas dari guru-guru kita, terus nyambung dengan guru-guru kita. Akhirnya kita sampai pada akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Itulah iman. Makanya nggak boleh takut menatap masa depan, nggak boleh takut, nggak boleh bersedih hati atas masa lalu kita. Itulah orang-orang yang beriman. Tak boleh takut. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita tobat sungguh-sungguh, kembali kepada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Jangan takut menatap masa depan, karena Allah itu Maha Pemberi rezeki, Maha Ghani, Maha Kaya Allah itu. Dan Allah itu Mughni, Maha mengkayakan siapa yang dikehendaki. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan untuk bisa sholat malam, sholat tahajud, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa muhasabah diri setiap hari. Allahumma arhamna Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.